Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang anggotakan saya sendiri, Mutiari Amalia, dengan saudari Hanifah Maulidia akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Adapun pembahasan-pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian instrumen penelitian itu sendiri, lalu yang kedua jenis-jenis dari instrumen penelitian, lalu yang ketiga langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian, dan yang terakhir kriteria instrumen penelitian yang baik. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari instrumen penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, yaitu misalnya seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, atau alat-alat kedokteran, optik, kimia, dan lain sebagainya. Dan juga dia merupakan bentuknya itu seperti sarana penelitian, yaitu yang berupa seperangkat tes dan sebagainya, yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Lalu, definisi dari penelitian itu sendiri yaitu suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang memiliki tujuan menemukan, menginterpretasikan, serta merevisi fakta-fakta. Nah, dari kedua pengertian di atas, instrumen dan penelitian, maka dapat kita simpulkan bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Nah, pada prinsipnya, instrumen penelitian ini memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap peneliti memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mereka berdua ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam penelitian kualitatif, itu instrumennya itu menggunakan penelitian wawancara. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, itu menggunakan instrumen penelitian angket atau kuesioner. Seperti itu perbedaan-perbedaannya. Lalu langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada yang berbentuk tes. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata tes. Tes ini adalah sederet pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran, intelijensi, kemampuan, serta bakat yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Tes itu prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon, baik dalam bentuk tulisan, lisan, serta perbuatan ataupun praktek. Nah, secara khusus, untuk keperluan pengukuran dan penyesuaian jenis instrumen, maka variabel-variabel yang akan diukur atau diteliti dibedakan atas dua kelompok, yaitu variabel konseptual, variabel faktual. Apa itu variabel konseptual?
variabel konseptual itu dibedakan lagi atau dua macam, yaitu variabel yang sifatnya konstruk seperti sikap, motivasi, kreativitas, gaya kepemimpinan, konsep diri, kecemasan, dan lain-lain. Nah, serta variabel yang sifatnya konten atau bersifat yaitu berupa penguasaan responden terhadap seperangkat konten atau pengetahuan yang semestinya dikuasai atau diujikan dalam suatu tes atau ujian. Nah, lalu jenis instrumen penelitian yang kedua yaitu berupa angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini itu merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang dia ketahui. Angket atau kuesioner ini itu merupakan alat pengumpul data berbentuk pertanyaan yang akan diisi responden. Nah, ada beberapa alasan mengapa kuesioner ini tuh digunakan. Yang pertama, dia ini tuh dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Lalu yang kedua itu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. Nah, tentang validitas dan reliabilitas itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh Saudari Hanifah Maulidia. Lalu kita lanjut ke jenis berikutnya, yaitu interview. Interview ini itu biasanya kita sebut dengan wawancara. Nah, interview atau wawancara ini merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Interview ini digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang murid, latar belakang orang tua, pendidikan, sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu. Lalu jenis selanjutnya yaitu ada observasi. Di dalam observasi atau penelitian ini itu biasanya orang melakukan atau mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi ini tuh dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan juga rekam suara. Pedoman observasi ini berupa sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Jadi observasi ini tuh kita berpedoman pada daftar yang sudah kita buat sebelumnya yang mungkin nanti akan ada kita lihat di lapangan dan juga kita amati. Lalu yang selanjutnya itu skala bertingkat atau rating. Rating atau skala bertingkat itu merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini pada umumnya menghasilkan data yang kasar, ini cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Instrumen ini tuh dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan dalam orang menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Nah, bentuk dari skala bertingkat atau rating ini sendiri yaitu biasanya ditujukan untuk mengukur variabel yang bersifat internal psikologis dan diisi oleh responden yang bersangkutan. Selain itu, skala dapat pula berbentuk skala penilaian, yaitu apabila skala tersebut ditujukan untuk mengukur variabel yang indikator-indikatornya itu dapat diamati oleh orang lain. Bentuk skala bertingkat ini itu yang sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Atau dapat berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan selanjutnya. Itulah contoh dari skala bertingkat atau rating. Lalu bentuk yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini itu diambil dari kata dokumen. Dokumen itu artinya barang-barang yang tertulis. Nah, di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini tuh
penelitian yang kita lakukan itu yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Nah, lalu langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian serta kriteria instrumen penelitian yang baik akan dijelaskan oleh Saudari Hanifah. Kepadanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Mutia yang telah menjelaskan 2 materi awal dan telah mempersilakan saya untuk melanjutkan penjelasan, yakni mengenai yang pertama, yang ketiga selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian. Nah, di sini terdeteksi ada 9 langkah. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Nah, jadi di langkah yang pertama ini tujuannya yaitu tujuan penyusunan instrumen ini perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Contohnya ketika peneliti akan mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tentunya ada 2 instrumen yang perlu dikembangkan, yaitu instrumen pengukur motivasi dan instrumen pengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Nah, setelah tujuan penyusunan instrumen tadi ditetapkan, selanjutnya yaitu kan kita perlu untuk mencari teori atau cakupan materi yang relevan. Contohnya, pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tadi itu, yang akan diukur harus memiliki indikator pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian juga harus memiliki indikator kebaruan, kreativitas, kontekstual, dan lain-lain. Dan jika yang akan diukur adalah siswa SMP, cakupan materi apa saja yang akan diukur perlu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun indikator butir instrumen atau soal. Biasanya aspek yang akan diukur untuk menyusun indikator ini itu harus indikatornya itu disusun menjadi suatu tabel, yang mana tabel tersebut nantinya disebut dengan kisi-kisi atau blueprint. Dan penyusunan kisi-kisi ini nantinya akan mempermudah peneliti untuk menyusun butir-butir soal. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyusun butir instrumen. Nah, penyusunan butir ini dilakukan dengan melihat indikator yang sudah disusun pada kisi-kisi tadi. Nah, pada penyusunan butir ini, peneliti perlu mempertimbangkan bentuknya. Misalnya untuk non-tes akan menggunakan angket. Nah, angketnya nanti angket yang jenis yang bagaimana, dan kemudian menggunakan berapa skala, dan penskorannya atau penilaiannya itu bagaimana, dan analisisnya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian langkah yang kelima yaitu validasi isi. Nah, setelah butir-butir soal tadi tersusun, langkah selanjutnya yaitu validasi. Validasi ini dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi, butir instrumen, dan lembar diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif dan kualitatif. Dikoreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, tugas ahli ialah melihat kesesuaian indikator dengan tujuan pengembangan instrumen. Nah, ini itu sudah sesuai apa belum antara indikator dengan cakupan materi dan kesesuaian teori itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Dan proses validasi isi ini disebut juga dengan mempertimbangkan penilaian ahli atau expert judgment. Jika validasi ini nanti dikuantifikasi, peneliti dapat meminta ahli untuk mengisi lembar penilaian validasi. Nah, paling tidak ada 3 ahli yang dilibatkan untuk proses validasi instrumen penelitian. Jadi dibutuhkan setidaknya itu 3 ahli atau korektor untuk menilai, untuk melihat validasi instrumen penelitian tersebut. Nah, kemudian langkah yang ke-6 yaitu revisi berdasarkan masukan validator. Nah, biasanya kan validator itu memberikan masukan
Bukan biasanya sih, kayaknya sebagian besar ya seperti itu, memberikan masukan. Nah, masukan-masukan ini kemudian digunakan peneliti untuk merevisi apa saja yang kurang, apa saja yang masih kurang tepat. Nah, jika perlu, peneliti perlu mengkonsultasikan lagi hasil perbaikan tersebut sehingga nanti diperoleh instrumen yang benar-benar valid. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu melakukan uji coba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh data respon peserta. Nah, setelah revisi tadi, butir-butir instrumen kemudian disusun lengkap atau dirakit begitu ya, dan siap untuk diuji cobakan. Uji coba ini dilakukan dalam rangka memperoleh bukti empiris. Uji coba ini dilakukan kepada responden yang bersesuaian dengan subjek penelitian. Peneliti dapat pula menggunakan anggota populasi yang tidak menjadi anggota sampel. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu melakukan analisis, diantaranya yaitu reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. Nah, setelah melakukan uji coba tadi, peneliti kan memperoleh data respon peserta uji coba. Nah, dengan menggunakan data respon peserta tersebut, peneliti kemudian melakukan penskoran tiap butir atau memberikan penilaian di tiap butir. Nah, selanjutnya hasil penskoran ini digunakan untuk melakukan analisa reliabilitas skor perangkat tes dan juga analisis karakteristik butir. Analisis karakteristik butir dapat dilakukan dengan pendekatan teori tes klasik maupun teori respon butir. Analisa pada kedua pendekatan ini akan dibahas pada nanti bab-bab selanjutnya. Nah, kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-9, yaitu merakit instrumen. Nah, setelah karakteristik butir diketahui, peneliti dapat merakit ulang perangkat instrumen. Nah, pemilihan butir-butir dalam merakit perangkat ini mempertimbangkan karakteristik tertentu yang dikehendaki peneliti, misalnya tingkat kesulitan butir. Setelah diberi instruksi pengerjaan, peneliti kemudian dapat mempergunakan instrumen tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, itulah langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian. Memang tidak mudah ya untuk menyusun atau mengembangkan instrumen penelitian. Kemudian pembahasan kami yang terakhir yaitu kriteria instrumen penelitian yang baik. Nah, kriterianya itu ada 3, cuma ada 3, namun bukan cuma ya, tapi memang benar-benar ini tuh yang menentukan kualitas instrumen gitu. Jadi yang pertama yaitu ada validasi atau validitas. Nah, suatu instrumen itu dikatakan telah memiliki validitas atau kesuhihan atau ketepatan yang baik jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya hendak diukur. Ketepatan beberapa alat ukur relatif mudah ditetapkan. Nah, validitas juga mengacu pada ketetapan interpretasi yang dibuat dari data yang dihasilkan oleh suatu instrumen dalam hubungannya dengan suatu tujuan tersebut. Contohnya kayak seperti ini. Sebuah tes yang dipakai untuk keperluan seleksi mahasiswa baru, ini bisa jadi valid untuk tujuan tersebut. Namun, kurang atau bahkan tidak valid untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran ketika mereka berada di tingkat SMA atau sejajarnya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, validitas instrumen dibagikan menjadi 3 bagian besar yang dikenal dengan nama validitas isi, kemudian validitas kriteria, dan validitas konstruk. Nah, validitas isi ini diartikan sebagai derajat keterwakilan aspek kemampuan yang hendak diukur di dalam butir-butir instrumen. Sedangkan validitas kriteria ini menunjuk pada seberapa baik suatu instrumen mampu memprediksi penampilan di masa datang atau mengestimasi penampilan di masa yang sekarang. Kemudian validitas konstruk ini bisa dikatakan hal yang paling sulit untuk diketahui karena hal ini menunjuk pada
seberapa jauh suatu instrumen mampu mengukur secara akurat hal-hal yang berdimensi psikologis. Nah, untuk keperluan validitas konstruk ini biasanya digunakan analisis faktor, suatu jenis teknik analisis statistik yang tergolong dalam statistik lanjut. Nah, kemudian kriteria instrumen penelitian yang baik yang kedua yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas ini dikatakan atau diartikan sebagai keajegan atau konsistensi hasil dari instrumen tersebut. Yang mana ini berarti suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna manakala hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Estimasi reliabilitas instrumen dilandaskan pada teori salah ukur atau measurement error. Nah, jadi jika semakin kecil salah ukur atau semakin kecil pengukurannya itu, maka nantinya semakin kecil pula perbedaan skor real dengan skor sebenarnya, yang mana nantinya koefisien reliabilitasnya menjadi semakin tinggi. Nah, di dalam reliabilitas ini ada 4 metode yang dapat dipakai untuk mengestimasi tingkat reliabilitas suatu instrumen. Yang pertama, metode tes ulang. Kemudian yang kedua, metode bentuk setara. Kemudian yang ketiga, metode belah dua. Bukan belah durian ya. Kemudian yang keempat, metode konsistensi internal. Nah, kemudian yang terakhir, kriteria instrumen penelitian yang baik yang terakhir atau yang ketiga yaitu praktikabilitas. Nah, instrumen yang baik pertama-tama harus ekonomis, baik ditinjau dari sudut uang maupun waktu. Dan yang kedua, ia harus mudah dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang terakhir, instrumen itu harus mampu menyediakan hasil yang dapat diinterpretasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, mungkin sekian dari kami penjelasan mengenai pengembangan instrumen penelitian. Nah, kemudian jika ada pertanyaan ataupun ada tambahan dari teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa kita bahas di grup WhatsApp. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada banyak suara-suara yang mengganggu secara bising. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.